Saya pernah berikan contoh ya. Alkitab berkata bahwa kita ini adalah, di dalam kita ada benih ilahi, kata surat Yohanes. Kata benih itu sebetulnya dari kata sperma. Kalau Anda tahu kata ini itu berkaitan dengan hubungan suami istri, kita adalah mempelai wanita dan dia mempelai laki-laki. Persekutuan kita dengan dia membuat aliran benih ilahinya itu masuk dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata itu yang melahirkan iman. Alkitab berkata yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Ngerti saudara? Nah, kalau Anda bisa nangkap ini, orang yang kehilangan persekutuan intimnya dengan Tuhan, dia kehilangan aliran benih ilahi di dalam dirinya. Makanya tidak timbul iman, nggak ada rema apapun dalam hidupnya, sehingga iman tidak muncul. Nah, begitu iman tidak muncul, tidak ada yang lahir dari Allah, tidak mungkin kita mengalahkan dunia. Simple. Sebetulnya ujung dari semuanya adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita bisa menjaga hubungan pribadi kita dengan Allah secara dekat, secara baik, itu sudah menolong begitu banyak di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Tapi saya mau katakan jujur ya, berapa banyak hamba Tuhan, pendeta yang begitu kering batinnya dan tidak punya lagi persekutuan intim dengan Tuhan. Tidak pernah lagi dengar Tuhan bicara, tidak pernah dengar lagi Tuhan mulai mengajar kita dari kebenaran firman-Nya. Dan ini yang berbahaya. Bagi si bungsu ketika dia berkata aku pergi, dimulai ketika dia berkata bagiku engkau sudah mati. Sadis saudara. Dia minta bagiannya. Si sulung, dia berkata, engkau masih hidup, tapi aku cuman pegawaimu. Padahal kalau Anda tahu, hak kesulungan itu double. Jadi kalau yang bungsu terima 1/3, yang sulung berapa? 2/3 loh saudara. Berapa banyak orang sebetulnya mendapatkan akan hak double porsi, double portion, hak kesulungan 2/3, tapi nggak terima apa-apa dalam hidupnya. Sebab dia tidak memposisikan diri sebagaimana dia seharusnya. Bapaknya berkata, semua yang aku punya, kamu punya. Jelas itu. Karena bagian bungsu sudah hilang. Itu miliknya semua. Bapak mau berkata, kamu mau potong 10 kambing kembar? Boleh. Kok cuma minta anak kambing? 10 kembar, ambil, makan semua kalau habis. Makan, punyamu itu. Milikmu. Tapi nggak ngerti, lihat ya, kembali relationship-nya jelek sekali. Yang Tuhan mau bicara dengan kita adalah, dengarkan baik-baik, dia tidak mau cuma hanya kegiatan kita. Sulung ini membuktikan dia beraktivitas luar biasa, kerja begitu keras. Coba Bapak itu menghargai persekutuan lebih daripada pekerjaan kita. Banyak orang melakukan pekerjaan Allah, tapi tidak melayani dia secara pribadi. Itu beda. Kalau mentalitas saya sebagai pekerja, kita hanya minta upah tanpa mengerti hak kita. Nah ini yang saya perhatikan, banyak orang tidak mengerti di sini. Sekalipun bertahun-tahun melayani, nggak dapat apa-apa. Karena merasa aku ini cuma pekerja. Ya, hubungan secara dekat dengan bapaknya dia tidak bisa menikmati dan tidak pernah menikmati. Saya katakan ini yang berbahaya dalam hidup kita. Lalu Anda akan kecewa. Dengan siapa kecewamu? Dengan Bapakmu di surga. Kecewa sekali. Aku sudah berbuat begini banyak. Nah karena apa? Kalau orang punya mental pekerja, yang dia tonjolkan adalah jasanya, kegiatannya, kesibukannya. Aku kerja begitu banyak, mana hasilnya? Satu hari istri saya pun pernah kecewa dengan Tuhan, saudara. Anda ngerti bahwa kita mendidik anak bukan hal yang gampang. Ada satu anak saya yang lamban untuk bisa menyerap pelajaran. Oleh karena secara fisik memang dia pernah waktu kecil kan sering kejang, sering step ya. Sehingga itu membuat akhirnya ada efeknya. Dia sudah dengar banyak orang ngajari firman. Pengakuan, doa pagi, segala macam dia sudah buat. Tapi dia melihat kenyataan tidak ada perubahan.
Anda tahu sampai titik dia bilang, aku kecewa dengan Tuhan. Nah, saya sebagai suami, apa yang saya buat saudara? Saya bisa ngapain? Saya mencoba menempatkan diri saya bilang, Tuhan aku ini hamba-Mu. Lebih daripada aku suaminya, aku ini hamba-Mu. Jadi kalau Engkau tidak suruh aku bicara banyak, aku nggak bisa ngomong banyak. Saya paling memberikan kekuatan sebatas tertentu aja yang saya merasa ini saya perlu berikan. Karena Tuhan ngomong saya gini, biarkan dulu, karena aku mau didik dia supaya dia ngerti. Gitu. Jadi saya diam banyak. Saya beri kekuatan, saya coba omongin, tapi kalau orang sudah kecewa dengan Tuhan, itu bahaya. Istri saya sejak kami menikah, ya nanti saya akan minta dia ambil waktu 1 atau 2 hari untuk share dengan Anda. Anda kan diberkati lah. Dia sebetulnya orang yang tekun, orang yang cinta Tuhan. Baca Alkitab, sembahyang, tiap malam gak pernah putus, saudara. Dia gak bisa tidur sebelum baca Alkitab, sembahyang, baca Alkitab, sembahyang. Tekunnya luar biasa. Dan saya menghargai dia loh. Kalau saya khotbah begini ya, dia gak, saya sedih ya, banyak istri pendeta itu kalau suaminya khotbah duduknya paling belakang sana. Saya gak berkata belakang itu deretan orang berdosa, tapi kalau Anda di paling belakang itu, apa yang engkau bisa terima? Ya, saya nggak tahu apa yang di dalam pikiran banyak orang itu. Tapi istri saya itu bukan orang yang suka begitu. Dia mau duduk paling depan. Dia mau dengar firman Tuhan. Kalau Anda lihat si Janice, dia menikmati suaminya khotbah seperti kita menikmati loh. Istri saya persis kayak begitu, saudara. Dia punya catatan, saya khotbah pun dia catati. Tidak pernah dia berkata, ini suamiku sendiri yang khotbah, aku sudah ngerti. Never. Dia catat seperti Anda nyatat. Kalau datang 3 kali saya khotbah yang sama, dia buka catatannya, dia lihat lagi, dia ikuti lagi. Ada yang baru dia tulis lagi. Dia ikuti persis. Dan sering kali kalau nggak ngerti, di rumah dia tanya lagi, saudara. Dia memperlakukan saya seperti orang lain memperlakukan. Dia ngerti ini hamba Tuhan. Dia hargai apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan. Dia nggak ngerti, dia tanya lagi. Dia tidak pernah entengin, nggak pernah. Anda ngerti sampai begitu loh. Prosesnya dia harus lewati. Iya, nah, saya mau bagikan pada siang hari ini. Itu proses yang semua orang mesti lewati. Ketika dia coba dengan berbagai cara, istri saya ini dipakai Tuhan, saudara. Khotbah. 3 tahun lalu waktu Robert Eden datang di gereja pertama kali, dalam kebaktian terakhir di tempat kami, saya berdua dipanggil, dia doakan saya, dia doakan istri saya, dan dia nubuat. Dia bilang, kamu harus mulai sekarang menyampaikan firman Tuhan. Kamu mesti khotbah. Dan Pastor Robert ngomong sama saya, berikan izin istrimu khotbah di gereja. Langsung saya bilang, minggu depan kamu khotbah. Langsung, saudara. Kita mau jadi pelaku firman. Saya bilang, dia kaget, minggu depan khotbah. Minggu berikutnya dia khotbah. Anda tahu saya nggak melebih-lebihkan loh. Hari Seninnya, dari pagi sampai sore, telepon rumah berdering terus. Itu jemaat, telepon sepanjang hari. Ngomong apa? Ibu, kami diberkati luar biasa. Hanya mau bilang terima kasih, kami diberkati. Itu bukan budaya orang timur loh, saudara. Orang timur itu, kalau ada yang bagus, dalam hati berkata, bagus ya, puji Tuhan. Kalau jelek, nah gitu, itu orang timur, saudara. Kalau ada yang jelek, dia ngomongin cepat, kalau ada yang baik, dia simpan di hati. Sombongnya orang timur. Tapi ini aneh, sepanjang hari, saya nggak ngelebihin, saudara. Karena berkali-kali yang angkat teleponnya saya pikir cari saya, ternyata saya GR, cari istri saya ternyata, saudara. Dari pagi sampai sore. Nah sekarang ini gereja-gereja lain ngundangin dia untuk nyampein firman. Dan terus setelah beberapa saat, beberapa hari dia khotbah, jemaat ngomong. Dia bilang gini, Pak, sekarang Bapak kalau pergi-pergi boleh. Cuman Bu Tina tinggal di gereja. Gitu. Nah, anak saya sudah mulai ngomong gini, Papa, hati-hati loh, Pak. Papa di sini, Mama sudah di sini. Papa nggak hati-hati. Nah, saya bilang sama anak saya, Keisha, bantu Papa dong supaya tetap. Saya berkata gitu. Tapi saya berkata itu benar terjadi. Jadi dia sudah khotbah, dia cinta Tuhan, dia baca Alkitab. Tapi proses yang dia lewati harus dia lewati. Dalam keadaan seperti itu, saudara, sampai titik dia begitu kecewa. Dalam 2 minggu berturut-turut dia berhenti baca Alkitab. Kok bisa, saudara? Dia sendiri pernah khotbah itu di gereja, dia pernah khotbah di gereja. Saya bilang, itu semua orang mesti melewati.
Jadi tidak ada orang berkata, kebal, aku tidak pernah bisa kecewa. Tidak mungkin aku kecewa dengan Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena gini, kalau Anda sudah merasa berbuat banyak, melakukan firman banyak, ngerjain apa yang Alkitab katakan, semua sudah Anda coba lakukan. Dan tidak ada hasilnya, itu ujiannya. Ya kan? Diajari doa pagi, tiap pagi dia bangun. Sembahyang, anak ditumpangi tangan. Pengakuan, waduh teriak-teriak saudara. Pengakuan. Ada hasilnya enggak? Tidak ada hasilnya. Sebab Tuhan mau ngajar, bukan karena usahamu. Sekalipun usahamu dasarnya Alkitab. Tapi bukan dasar usahamu. Jadi gimana Pak? Kita apa enggak boleh melakukan Alkitab? Dengar ya, kita harus hidup berdasarkan apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Allah itu mengarahkan kita. Ingat loh, metodenya Yesus adalah tidak pakai metode. Dia hanya mendengar dan dia melakukan. Dia mendengar dan melakukan. Caranya pun bervariasi. Kita tidak bisa menerapkan satu cara untuk semuanya. Anda kalau begitu akan kembali kepada pola legalistik yang lama. Nangkap ya? Nah ini sama, dia ngalami begitu, tidak ada perubahan, saudara. Kecewa. Satu hari, saya tahu dia di puncak kekecewaannya. Bicaranya sudah beda. Dan waktu saya dengar itu, Roh Kudus berkata, beritahu dia. Saya ngomong, saya ajak duduk, saya berkata, pada waktu Anda disuruh Tuhan, Anda tidak akan bicara seperti suami kepada istri. Saya akan bicara seperti hamba Tuhan kepada anak Tuhan. Dan itu bicara dengan wibawa ilahi saya, sampai saya dengerin omongan saya itu kaget, saudara. Itu begitu kuat, keras saya bicara. Dan saya masih ingat satu bagian yang Tuhan ngomong pada waktu itu. Saya berkata gini, kamu mesti ingat ya, kita dulu mulai dari mana. Saya berkata, semua yang kita ada, apakah itu mana jasamu membuat semua ini ada. Dan mana jasaku sehingga semua ini ada. Dia bilang tidak ada. Jadi semua yang memberi ini siapa? Dia bilang Tuhan. Kamu pikir semua ini tidak ada artinya. Dan saya berkata, jangan karena satu hal kamu lupakan kebaikan Tuhan seperti ini. Saya bilang jangan sentuh Tuhan. Kamu akan kena masalah. Itu tiba-tiba itu seperti sesuatu yang nampar dia. Saya berkata, masuk ruang doa, cari Tuhan. Nanti kamu ketemu dia. Saudara, kalau Anda nggak diurapi Tuhan, Anda tidak akan pernah berani ngomong seperti itu. Saya dengan istri saya tidak pernah ngomong keras dan kasar. Itu pun tidak saya sampaikan dengan kasar, saya sampaikan dengan tegas seperti yang Tuhan mau. Dia masuk ruang doa, dia nyembah Tuhan nggak bisa. Dia buka Alkitab ini. Saya orang ngawur. Dia buka di Mazmur. Itu ayat berkata, mereka dengan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Itu firman masuk ke dia. Persis yang saya ngomongin itu. Nangis di depan Tuhan. Waktu dia nangis, hadir Tuhannya, saudara. Sejak itu berubah hidupnya. Begitu tenang, pengendalian dirinya, semuanya berubah. Luar biasa. Anda ngerti kan? Bahwa banyak orang Kristen bisa begitu. Setelah dia selesai semua, terus dia tanya sama saya, salahku di mana selama ini? Nah itu bagusnya dia. Dia bilang, salahku di mana selama ini? Saya bilang, kamu tahu, salahmu adalah kamu merasa sudah melakukan banyak. Kamu sudah ini, sudah itu. Iya, dia bilang, aku memang merasa sudah melakukan. Saya berkata, selama itu merupakan tindakan usahamu, sekalipun dasarnya Alkitab. Saya berkata hati-hati, nggak kepake. Dia mau cuma apa? Ketaatan kita dan penyerahan kita. Kamu sedang dibawa Tuhan naik tingkat. Sejak itu hati-hati, saudara. Kalau ada masalah sesuatu hati-hati. Aduh, tidak, dia langsung. Kalau banyak orang, ini, pengakuan, langsung ini, puasa, langsung ini. Otomatis kayak orang sudah punya jurus gitu loh, saudara. Ngerti ya? Kayak Anda main kungfu itu loh. Musuhnya begini, harus kalau begini nggak bisa, harus begini gitu. Jadi sudah otomatis dibuat banyak sekarang ini suhu-suhu rohani yang ngajari Anda kungfu dengan berbagai jurus. Ini monyet, ini apa gitu. Nggak bisa. Anda nanti ikutilah.
Yesus berkata apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, dia kan Tuhan, iya. Tapi Allah yang jadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia ngomong sendiri kok. Jadi yang dibutuhkan apa? Dengar dan taati aja. Kalau Anda mengandalkan kerja kerasmu seperti sulung berkata, bertahun-tahun aku melayani Bapak, tidak pernah nyusahin Bapak. Mana hasilnya aku terima begini? Dia kecewa. Makanya nggak pernah mau ikut pesta, dia di luar. Tadi saya tanya, masuk gak kira-kira dia? Ada sulung-sulung yang mau masuk. Ada sulung-sulung yang ternyata tidak mau masuk. Kecewa. Nah, saya perhatikan ya, diam-diam tuh ya. Banyak hamba Tuhan kecewa dengan Tuhan, walaupun tidak terucapkan, saudara. Dalam batinnya dia nanggung kecewa. Aku sudah ini, aku sudah itu, sudah begini, sudah begini. Anda ngerti kapan El Shaddai dia wahyukan Tuhan? Saya pernah sampaikan kepada saudara. El Shaddai diwahyukan saat Abraham sudah lemah fisiknya. Ketika dia berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaannya itu muncul saat apa? Dia tidak bisa bantu Tuhan lagi. Begitu dia lemah, tidak mungkin lagi diberi perempuan siapapun tidak ada gunanya. 10 Hagar diberikan tidak ada gunanya. Dia baru berkata, baik Abraham, sudah nyerah, nggak berdaya, aku ini El Shaddai. Dia muncul dalam kekuatannya. Dan di situ Abraham belajar, dipulihkan Tuhan di saat dia tidak berdaya apa-apa. Makanya tadi di dalam bagian itu tujuannya begitu. Makanya Paulus berkata, oh aku bermegah dalam kelemahanku. Dan dia berkata, aku nggak bisa. Itu bukan di mulut, dia sadar betul dia tidak bisa. Saya dikejar pertanyaan oleh beberapa hamba Tuhan yang jadi pengajar di sini. Coba ceritakanlah, sekarang mereka kalau dengar cerita bangun gedung ini gedung ini selesai semua, ini setengah tahun, 6 bulan. School of Acts itu persiapannya 6 bulan, saudara. Saya pikir kayak orang gila. Saya satu aja yang saya gelo ya, bukan dengan Tuhan, dengan situasi, saudara. Kenapa Pak Samuel Elkanah almarhum nggak sempat lihat ini selesai? Menurut saya akan baiklah buat dia kalau lihat selesai, tapi Tuhan kan tahu yang terbaik. Tapi kami ini seperti orang gila, 6 bulan, 6 months. Dan 6 bulan itu Tuhan buat ini semua jadi persiapan dari ngundang gurunya, datengin, ngumpulin muridnya, semuanya, gedungnya, 6 bulan, saudara. Selesai. Bayangin, kalau bukan Tuhan siapa? Saya bisa apa? Nggak bisa apa-apa, nggak punya duit, saudara. Korban. Pak Ardian itu jual mobilnya. Kasihin semua. Dia jual mobilnya. Pada korban begitu modelnya. Jadi mainnya main jual mobil kasih, jual mobil kasih. Bangun. 6 bulan. Tidak utang, saudara. Dilunasi luar biasa. Dulu pemborongnya diberitahu Pak Samuel. Pokoknya gini loh ya janjiannya, uang berhenti, habis berhenti loh ya. Tidak pernah berhenti, saudara. Hampir berhenti, datang lagi duitnya. Bayangin. Dan kami punya cara di sini tuh aneh memang, tapi Tuhan semua sih. Ini kan dibangun dengan uang rame-rame, saudara. Getsemani keluar dana, gereja keluar dana, pribadi-pribadi keluar dana, uang rame-rame. Anda tahu, saya ngomong dengan pengurus Getsemani, setelah Pak Samuel meninggal, saya berkata, semua properti ini milik Anda. Saya tidak ada hak sama sekali atas properti ini. Ngerti? Kelak kalau Tuhan berkata, sudah selesai kamu di Ungaran, ini milikmu 100%. Hanya mohon buku-buku saya tak bawa pulang. Saya berkata gitu. The rest all is yours. Clear itu sudah. Gak ada ribut di belakang hari. Kita bangun apa yang Tuhan perintahkan. Ngerti? Orang berkata, Pak bodoh. Yang bodoh siapa? Menurut saya ini bijaksana. Karena kita memberi tanpa pamrih apapun. Kan bagus. Dan mereka korban luar biasa, saudara. Anda ngerti bahwa tukang masak yang layani Anda tiap hari itu, bukan School of Acts yang bayar. Itu pengurus Getsemani yang keluar uang untuk gaji mereka. Dengan kerelaan hatinya sendiri, mereka minta itu. Itu luar biasa.
Dan Anda mengerti ya, bahwa kita di sini itu bukan hal yang gampang buat mereka. Berat sekali. Tapi karena mereka ngerti Tuhan yang mau, mereka dengan rela hati mengizinkan kita bangun sesuatu di sini. Nangkap saudara? Nah itu cara-cara begini nggak cocok dengan cara mikir dunia. Makanya ya saya berkata, kenapa Pak kok rela begitu? Sebab ini bukan punya saya. Kalau Tuhan nggak memberkati kita, nggak mungkin jadi kok. Kalau sudah Allah kerja sampai jadi, kita merasa memiliki, itu juga salah. Jadi ini tak ajari cara mikir yang aneh-aneh, saudara. Supaya Anda keluar jadi orang-orang aneh. Tapi tidak selfish. Tidak ada kepentingan pribadi yang di nomor satukan, nggak ada. Saudara mesti belajar ya. Jangan pernah dalam hidupmu merasa, aku sudah berbuat ini. Ingat kita cuman sarung tangan aja. Tidak lebih dari itu, saudara. Yakin kalau Anda nanti pelajari firman, Anda telusuri lebih dalam, Anda akan ketemu ini kebenaran yang luar biasa. Si sulung ini juga kecewa. Dua-dua anak Tuhan ini seperti ini. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan untuk menyatukan mereka. Bagus sekali. Si bungsu yang berontak terang-terangan, Bapak berkata, silahkan diizinkan. Saya belajar begini, ini terakhir, kita selesai. Rupanya ada orang-orang yang harus masuk ke kandang babi dan coba cari makanan dari ampas makanan babi untuk bisa dipeluk dan memeluk bapaknya. Itu ada. Kalau dibaik-baik nggak bisa orang kayak begini. Ditaruh di babi dulu. Setelah itu baru bisa meluk bapaknya. Dulu dia berkata, bagiku engkau sudah mati. Ketika ketemu dengan babi, monyongnya babi, dia berkata, enggak lah, gue balik ke bapak aja. Dia balik ke bapak. Saya berdoa tidak ada orang bercita-cita nyampe kandang babi. Saya mau tanya nih, siapa di antara Anda pernah masuk kandang babi? Coba katakan. Serius? 1, 2, 3. Wih, banyak orang berpengalaman dari si bungsu ya. Saya pernah. Saya ceritain, saya selesai dengan ini. Selesai betul saya dengan ini. Haleluya. Nanti besok Pak Adi terusin. Pak Adi Sutanto ini, I think sudah nyampe Jakarta. Menurut saya besok sedikit teler, tapi ini orang baik, saudara. Ntar sore sampai Semarang, besok ngajari saudara. Saya itu dulu tahun 91, tur dengan rombongan grup band kami ke 9 negara bagian di Amerika. Si Ripkah ini belum menikah ya, ikut, Pak Ardian ikut, Ibu Eli ikut, dan saya dengan beberapa teman lain. Jadi kami bawa kulintang, ya pakai pakaian tradisional. Dulu masih lebih muda dari sekarang kan, jadi masih aneh-aneh lah. Kita nyanyi di berbagai gereja, kita muter. Nah, kebanyakan yang ngatur tuh gereja-gereja Mennonite, yang kecil-kecil tapi gede-gede juga di beberapa tempat. Cuman di daerah pertanian mereka kebanyakan, bukan di kota gede, pertanian. Satu hari saya masuk di sebuah daerah pertanian, nginep di rumah orang. Saya masih ingat saudara ya, kami itu saya dengan seorang teman lagi ya, sekarang pindah Jakarta dia. Itu ditasuk di satu kamar. Itu kami belum pernah lihat sebelumnya dulu. Itu kamar, kasurnya itu dari air dalamnya. Jadi kasur yang karet yang isinya air. Jangan beli saudara. Itu kayak barang itu kayak bola gelinding tengah gini. Sangat tidak enak tidurnya. Tapi yang aneh begini, itu di kamar itu sekitarnya hiasannya itu babi semua. Babi pakai lipstik, pakai payung, babi begini, babi begitu. Babi semua. Babi begini, babi semua. Ternyata keluarga itu punya peternakan babi. Nah suatu hari, pagi-pagi setelah kami selesai pelayanan, paginya mau pergi ke kota lain ini. Teman saya ini keluar. Dia iseng masuk kandang babi. Saya cari, diberitahu yang punya rumah, temanmu lihat kandang babi. Saya bilang ikut. Saya nyusul. Masuk kandang babi, tidak nyentuh babi loh saudara. Kanan kiri babi, tengah-tengah jalan. Oh babi, ini babi ya. Sekira nggak ada 2 menit, bau sekali saya keluar. Itu bau saudara, nempel di badan. Dan saya nggak kerasa, karena habis anakan bau, ini bau kan kita pikir ya itu bau dari luar. Mobil yang bawa rombongan datang, teman-teman sudah masuk mobil semua nih. Siap tinggal jemput kami berdua.
langsung ke kota lain. Saya angkat koper, masukin di box di belakang, masuk mobil kami berdua, semua teriak, muntah-muntah, saudara. Saya bilang, ini kok ada orang sakit mendadak? Tanpa mengerti, kamilah sumber permasalahannya. Digiring turun sama teman-teman, mandi lagi, ganti pakaian, saudara. Itu nempelnya luar biasa. Yang saya kagum itu dengan bapaknya. Kok mau-maunya meluk anaknya bau babi, saudara. Tapi dengar baik-baik, ada orang-orang yang harus kumpul dengan Miss Piggy sebelum dia bisa ngerangkul bapaknya. Saya berdoa, jangan ada di antara kita jadi Mr. Piggy, saudara. Sebelum Anda bisa ngerangkul bapakmu di surga. Saya berdoa tidak ada si bungsu, nggak ada si sulung lah. Adanya anak tengah-tengah lah semua. Yang begitu manis dengan bapaknya, bergaul dengan bapaknya, dan tidak mengandalkan apapun dalam kehidupan kita. Amen. Jadi babi tidak enak, kumpul dengan babi tidak enak, tapi kalau sudah disate, kita makan. Mari berdiri sama-sama. Haleluya.